semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Siapa mereka? Mau tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Nah, kita perkenalkan dulu ya. Kita sekarang kedatangan tamu yang luar biasa, garda terdepan untuk menghadapi COVID-19. Mari kita perkenalan dengan beliau. Di sini ada Dr. Muhammad Isa, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang dokter. Ya. Berikutnya ada Dr. Desi Julianita Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Ketua Tim COVID-19 RSUD Haji Damanhuri Barat. Selamat datang dokter. Oke, ya. Bisa diceritakan nih seperti apa COVID-19 itu dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat layak ramai di Sulawesi Tengah. Kita bisa dengarkan dulu pemaparan pertama dari Dr. Muhammad Isa. Kepada dokter, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Radio Al Khair ini sudah mengundang kami dalam rangka untuk memperkenalkan kepada masyarakat apa itu sebenarnya penyakit COVID-19 ini. Jadi saya ingin menjelaskan tentang apa itu definisi COVID-19, bagaimana gejalanya, dan sampai bagaimana kita itu sebaiknya menyikapi tentang wabah yang sedang merebak ini. Jadi kalau bisa saya jelaskan, COVID-19 ini adalah suatu penyakit infeksi atau penyakit menular yang diakibatkan oleh virus. Nama virusnya ini adalah virus SARS-CoV-2 atau panjangannya adalah virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau kita biasa sebut sebagai virus corona. Penyakit ini ditemukan pertama kali itu pada tahun 2019 akhir ini di kota Wuhan, China, dan ternyata masih menyebar hingga saat ini atau menjadi suatu penyakit yang pandemik. Nah, secara angka kesakitan hingga saat ini dalam beberapa bulan saja ini COVID-19 ini dilaporkan sudah menginfeksi hingga 300.000 orang di dunia, dan di Indonesia sendiri ini sudah mencapai 500 orang yang positif COVID-19. Nah, penyebab COVID-19 ini merupakan golongan virus yang sama dengan penyebab penyakit SARS dan MERS-CoV. Jadi yang kita pernah dengar sebelumnya tahun 2003 dan 2009 itu ada penyakit yang namanya SARS dan MERS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome disingkat SARS, atau MERS jadi Middle East Respiratory Syndrome di Timur Tengah. Jadi sebenarnya virus corona yang saat ini atau COVID-19 ini bukan virus yang pertama kali ditemukan menginfeksi manusia. Virus corona sendiri ini ditemukan pertama kali sudah menginfeksi manusia itu pada tahun 1960-an. Nah, pada awalnya virus corona ini menginfeksi hewan lalu ditularkan ke manusia, dan pada akhirnya manusia yang terinfeksi dapat menularkan ke manusia lainnya. Pada COVID-19 yang saat ini wabah ini pada mulanya itu ditularkan dari hewan jenis kelelawar, hewan ular. Nah, jadi yang terkontak dengan hewan tersebut manusia itu dapat terinfeksi. Bagaimana cara penularannya antar manusia ke manusia yang lain itu ternyata dengan cara infeksi droplet. Apa itu infeksi droplet? Itu adalah partikel air liur yang dikeluarkan saat batuk atau bersin. Ini droplet ini menginfeksi manusia yang sehat dari pasien COVID-19 ini bisa secara langsung dan juga bisa secara tidak langsung. Langsung itu maksudnya bila pasien COVID-19 yang batuk itu lalu ada orang yang lain yang sehat yang kontak langsung ini menghirup dropletnya atau menghirup partikel air liurnya secara langsung juga bisa tertular secara langsung, dan ternyata bisa juga penyakit COVID-19 ini secara tidak langsung menular ke manusia lainnya. Nah, secara tidak langsung ini maksudnya dari droplet pasien yang terinfeksi ini bisa terkena ke benda atau tangan penderita lalu tersentuh dengan orang lain yang sehat menyentuh benda tersebut yang terkena dropletnya. Itu adalah penularan secara tidak langsung. Nah,
karena ada dua metode penularan langsung dan tidak langsung, sehingga ini mengakibatkan penyebaran virus corona ini begitu cepat sekali. Nah, lalu saya masuk ke apa sih gejala yang dapat ditimbulkan dari virus COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini. Ya, jadi gejala dari COVID-19 ini sangat-sangat bervariasi, dari tidak ada gejala sama sekali hingga mengakibatkan kegagalan organ, bahkan hingga kematian. Jadi sangat bervariasi, dari dia tidak tampak gejala dan juga bisa mengalami gangguan fungsi organ. Namun dari pedoman yang dibuat oleh Perhimpunan Dokter Paru, ada 3 gejala utama yang dapat timbul pada penyakit COVID-19, yaitu yang pertama ada demam, batuk, dan sesak napas. Jadi ada 3 gejala itu, ada demam, batuk, dan sesak. Namun ada juga gejala yang tidak khas atau gejala yang jarang. Jadi seperti nyeri kepala, perlu dicurigai apakah terinfeksi virus corona COVID-19, yaitu adalah memiliki resiko tertular dalam 14 hari terakhir. Apa itu resiko tertularnya? Yaitu, nah, jadi kalau ada riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan adanya transmisi lokal atau sudah dikatakan ada outbreak di daerahnya, contohnya sekarang di dalam negeri itu Jakarta atau daerah Jawa, jadi dalam 14 hari terakhir dia ini ada riwayat perjalanan ke daerah sana itu, dan ada gejala 3 gejala utama yang tadi saya sebutkan, itu kita sudah perlu curigai pasien ini terinfeksi COVID-19. Yang kedua, resiko kedua selain traveling itu, jadi ada kontak dengan penderita COVID-19 yang sudah konfirmasi positif. Jadi pada 14 hari terakhir, bila pasien ini menunjukkan gejala utama dan juga bertemu dengan pasien yang ternyata positif COVID-19, itu dia itu memiliki resiko tertular dari COVID-19. Nah, kenapa kok 14 hari terakhir? Karena ada yang dinamakan itu dengan masa inkubasi dari virus corona. Apa itu masa inkubasi? Jadi virus masuk ke dalam tubuh orang yang tertular itu tidak serta-merta langsung muncul gejala klinis. Jadi virus itu butuh waktu untuk memunculkan gejala klinis orang ini muncul gejala dari COVID-19-nya. Jadi setelah 2 sampai 14 hari, tidak setelah 14 hari. Jadi setelah 2 sampai 14 hari, dalam 14 hari itu bila sudah ada riwayat traveling, riwayat kontak dengan penderita COVID-19, lalu ada muncul gejala 3 gejala utama tadi, itu perlu dicurigai sebagai penderita COVID-19. Nah, itu untuk gejala utama dan siapa saja yang perlu waspada tentang COVID-19. Nah, ada lagi. Jadi ini sangat luas sebenarnya, gejalanya yang sangat bervariasi. Jadi siapa saja sih yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit? Ini saya perlu tekankan. Jadi kita tidak perlu takut dan tidak perlu panik kita harus langsung ke rumah sakit. Jadi tidak. Pertama-tama kita lihat dulu ada resiko tertular atau tidak, atau resiko kontak atau resiko perjalanan sebelumnya dalam 14 hari ke tempat yang sudah outbreak tadi, daerah transmisi lokal atau tidak. Bila tidak, kita tidak usah terlalu khawatir. Pertama itu. Namun bila iya, nah kita lihat dulu apa ada ketiga gejala utama yang tadi saya sebutkan, khususnya ada sesak nafas yang ditimbulkan. Bila ada, maka perlu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan atau kita sebut itu sebagai PDP. Oke, itu PDP. Dan perlu ke rumah sakit. Kenapa? Untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk memastikan pasien ini betul COVID-19 atau tidak dan memerlukan pengobatan lebih lanjut. Nah, kembali lagi tadi itu sebagai PDP. Jadi ini perlu ke rumah sakit. Nah, kita pertama tadi saya sudah sebutkan. Jadi kita lihat dulu ada resiko perjalanan tertular atau tidak, ada riwayat perjalanan atau tidak. Nah, bila iya, tapi gejala utamanya itu tidak muncul semua, jadi
ada salah satu saja, ada mungkin hanya gejala ringan, hanya demam saja, tidak ada batuk, tidak ada sesak, nah, atau batuk saja tapi tidak ada demam, jadi tidak sampai sesak juga. Ini dapat dikategorikan sebagai orang dalam pengawasan atau ODP. Namun saat ini ODP ini juga perlu dilakukan pemeriksaan swab tenggorok untuk memastikan juga apakah betul orang ini nih tidak COVID atau bahkan COVID-19. Namun tidak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit untuk golongan yang ODP karena tidak ada sesak juga, gejalanya cukup ringan tapi ada faktor risiko tertular dalam 14 hari. Jadi dipantau ya dok? Dipantau betul. Jadi orang-orang ini cukup melakukan isolasi di rumah selama 2 minggu ke depan. Oke, ini antara PDP dan ODP. Jadi ada juga golongan yang berikutnya, itu ada golongan yang sudah konfirm, sudah konfirmasi pasien positif itu bila ditemukan pemeriksaan swab tenggoroknya itu sudah positif, sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan juga ada golongan yang probable. Probable itu tidak jelas untuk hasil dari swab tenggorok. Nah, lalu ini adalah golongan, dan saya masuk ke bagaimana sih kita harus menyikapi. Yang ini kita harus menyikapinya dok, kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang positif Betul. atau ODP atau PDP tadi, seperti apa dok? Jadi oleh karena penyakit COVID-19 ini saya sebutkan memang merupakan suatu penyakit jenis baru ya. Jadi sampai saat ini itu masih belum ditemukan obat yang spesifik ataupun vaksin yang mampu mengobati atau mencegah infeksi COVID-19. Nah, jadi penata laksanaan di rumah sakit itu apa berarti? Jadi padahal tidak ada obat spesifiknya. Adalah di rumah sakit itu kita tuh memberikan tindakan suportif, yaitu misal seperti ada gejala demam kita obati demam, batuk kita obati batuknya, sesak napas yang muncul kita berikan oksigen atau bahkan alat bantu nafas ventilator. Tergantung keluhannya, hanya itu yang sekarang kita bisa lakukan. Nah, pada dasarnya obat spesifik ini kalau saya ulang untuk COVID-19 ini belum ditemukan hingga saat ini. Terus kalau chloroquine itu apa ya dok? Kan ada tuh yang publish bahwa itu bisa Iya. menyembuhkan. Betul. Tapi seperti apa sih? Itu cuma silent drug atau seperti apa? Ya, jadi memang sekarang yang sedang ramai dibicarakan itu adalah tidak hanya kloroquine saja. Ada banyak antivirus yang kita coba. Jadi karena datanya itu masih belum banyak ya untuk membuktikan apakah tingkat keberhasilan dari masing-masing obat itu betul-betul efektif untuk menangani virus ini karena keterbatasan data. Jadi kita pun belum bisa menyimpulkan. Yang kita bisa lakukan itu mengamati apakah obat ini nih memang ada efek yang baik. Nah, itu yang selama ini. Jadi yang paling penting adalah tindakan suportif untuk pendukung. Jadi oleh karena ini belum ada obat yang spesifik, ada beberapa hal yang perlu saya himbaukan kepada masyarakat yang dapat kita lakukan saat ini adalah mengurangi resiko tertular infeksi COVID-19 dan juga mencegah menularkan virus ini ke orang lain. Jadi tadi saya sebutkan kita itu tidak, jadi gejala utama dari COVID-19 itu sangat bervariasi, bahkan ada yang tidak bergejala. Jadi kita tetap, meskipun yang sehat, kita harus tetap melakukan penanganan untuk waspada terhadap COVID-19 ini. Jadi kita harus berupaya supaya tidak tertular atau bahkan menularkan meskipun kita itu sehat. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingatkan untuk mencuci tangan dengan benar. Ini mencuci tangan itu tidak hanya mencuci tangan saja, tapi harus dengan tepat dan benar. Jadi ada namanya 6 langkah mencuci tangan. Jadi kita harus menggunakan air yang mengalir, membersihkan. Yang pertama membersihkan telapak tangan dengan sabun atau dengan antiseptik untuk alkohol minimal alkohol 60%, desinfektan. Lalu telapak tangan kita usap, lalu punggung tangan yang kedua, lalu sela-sela jari yang ketiga.
ketiga, lalu ada punggung dari jari, ibu jari, lalu ujung-ujung jari di kuku sela-sela. Itu adalah 6 langkah. Jadi itu sudah kita bisa temukan di internet. Jadi ada fotonya, ada videonya bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadi yang saya lihat selama ini mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu mencuci tangan yang benar ini seperti apa. Ternyata mencuci tangan saja itu tidak cukup untuk menurunkan resiko penularan dari infeksi virus. Harus Ada diikuti cara. step-stepnya tadi ya, 6 Betul. langkah cuci tangan, Oke. bukan sekedar cuci biasa. Betul. Ya, betul. Terus apa lagi? Yang kedua, kita harus mengetahui dan melakukan etika batuk. Oh ya. Etika batuk itu seperti apa? Ketika kita itu mengalami gejala pernafasan, kita harus waspada. Kita jangan sampai sebagai sumber penularan ke masyarakat lain yang sehat. Nah, Gimana caranya? Jadi pada saat kita batuk, kita tadi saya sebutkan penularannya melalui droplet tadi dari partikel air liur, ya. Kita harus tutup mulut itu dengan menggunakan tisu atau menggunakan lengan bagian dalam. Jadi kita harus tutup, ya. Dan setelah menggunakan tisu, ini kita harus langsung buang tisunya itu, jangan disimpan tisunya itu. sama Ya. dengan nyimpan virus ya dong. Iya. Tisunya itu kita buang ke tempat sampah ya. Ya. Nah, setelah kita membuang tisu itu kan kita anggap sebagai sumber penularan juga. Nah, kita itu memegang tisu itu, kita harus jangan lupa cuci tangan setelah itu dengan benar. Nah, mencuci tangan dengan kembali ke nomor 1 tadi setelah batuk. Nah, kalau kita batuk sebaiknya kita menggunakan masker. Jadi ada 4 step tadi ya. Nah, batuk itu kita harus menutup mulut dengan tisu atau menggunakan dengan bagian dalam. Kalau sudah batuk, tisu itu kita buang ke tempat sampah. Yang kedua, yang ketiga kita jangan lupa mencuci tangan dengan benar. Yang keempat kita harus menggunakan masker ketika kita batuk. Berarti masker tidak mesti digunakan Sehat. Betul. Dan masker itu digunakan pada orang yang sakit atau petugas medis di rumah sakit. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa saya himbaukan itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana dengan meningkatkan daya tahan tubuh? Apakah dengan minum suplemen? Atau dengan apa sih? Perbaikan gizi? Betul, itu semua betul. Jadi kita pertama dari apa yang kita makan dulu ya. Jadi makanan kita harus betul-betul pilih yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh adalah yang jenis tinggi protein. Jadi seperti daging, ikan, ayam, putih telur, susu. Nah, itu adalah makanan-makanan yang tinggi protein dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu adalah dari segi makanan. Untuk minuman juga perbanyak minum air putih dan mengurangi minuman-minuman kemasan, minuman yang terlalu manis. Itu mungkin kita lebih kurangi, lebih memperbanyak minum air putih. Sehat ya dalam air putih. Ya. Dan yang ketiga kita juga harus ingat kita itu butuh istirahat yang cukup. Kurang lebih kita butuh istirahat per hari itu 7 sampai 9 jam atau kurang lebih 8 jam per hari. Nah, yang keempat, cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan memperbanyak olahraga. Kita harus rutin, bukan memperbanyak ya, ada batasannya juga. Kita harus rutin berolahraga. Gitu. Ada himbauan dok, kita harus berjemur itu tentu apa? Cuma hoki ya? Nah, Untuk menangkal ya. Jadi berjemur berjemur saja itu sebenarnya ya kurang ya. Kalau ditambah dengan adanya gerakan exercise gitu jauh lebih baik dibandingkan hanya berjemur saja. Oke. Ada berikutnya himbauan saya selain daya tahan tubuh ini, ada mungkin kita sudah pernah dengar apa itu social distancing. Tahu enggak ya social distancing itu? Betul. Jadi cuma tidak hanya jaga jarak saja. Jadi kita juga harus tidak pergi ke tempat keramaian kecuali betul sangat penting. Kalau ujian aja baru keluar ya. Hanya urgensi saja baru keluar rumah dan kita harus memperbanyak di rumah saja lebih baik. Jadi
semakin menurunkan resiko kontak dengan orang lain itu semakin menurunkan resiko penularan dari COVID-19 ini. Standby di rumah itu pilihan yang lebih baik ya, Dan Lebih baik. makanya dianjurkan oleh pemerintah. Terus juga dokter menghimbau kami aja yang apa sih kata-katanya lupa, stay at home ya. Bekerja untuk Nah, kalian bekerja untuk kalian bekerja bukan kalian di rumah untuk kami. Itu sangat terenyuh banget tuh kata-katanya, luar biasa dok. Terus. Ada berikutnya himbauan lain. Nah, ini kita juga harus ingat karena COVID-19 ini itu penularannya melalui hewan tadi. Jadi kita harus menghindari juga kontak dengan hewan yang potensi menularkan virus corona. Ada dulu di Wuhan itu memang ada kebiasaan mengkonsumsi binatang-binatang yang tidak lazim ya, seperti kelelawar, ular, dan itu mungkin memasaknya itu kurang matang. Nah, ada kebiasaan seperti ini mungkin kita hindarkan juga, mengkonsumsi makanan yang tidak matang, kurang matang, itu juga perlu kita ingat juga. Jadi harus memastikan makanan dan minuman yang kita makan itu sudah matang. Betul ya. Yang terakhir yang saya perlu himbaukan, jadi untuk wabah yang COVID-19 ini itu kita juga tidak perlu panik berlebihan, namun juga tidak boleh menyepelekan, sehingga kita harus tetap selalu waspada terhadap virus corona, dan juga jangan lupa untuk berdoa untuk diberi perlindungan oleh Allah SWT. Mungkin demikian kalau penjelasan dari saya tentang apa itu virus corona COVID-19 hingga bagaimana kita harus menyikapi untuk virus ini. Ya, luar biasa tadi itu penjelasan Walau hampir tiada sudut apa itu COVID-19, untuk terus juga mengelana bagaimana cara nafasmu, pencegahannya dari dokter beriring sampai doa usaha. untuk Nah, mungkin gini ada pertanyaan. Atau kita dengarkan dulu pemaparan yang kedua. Sahabat Al-Khair, kita dengarkan lagi pemaparan dari Dr. Desi Juanita Bestari, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Ketua Tim COVID-19 RSUD